Cerita ini terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2018, yang berasal dari kawan saya yang merupakan seorang ojol. Sebut saja namanya Pak Asep. Pak Asep merupakan ojol senior yang bisa dibilang salah satu tetua ojol di grup ojolku. Ia bercerita bahwa ia telah mengalami kejadian mistis yang tidak masuk akal di daerah lereng Gunung Merbabu. Walaupun ia sudah sering mengantar penumpang ke tempat yang jauh, bahkan di tengah malam, paling ia hanya melihat atau diganggu oleh penampakan saja. Tapi kejadian ini terasa sangat nyata dan mengerikan. Kala itu, setelah mengantarkan orderan yang cukup jauh di tempat yang cukup terpencil, Pak Asep kembali tanpa membawa penumpang. Di jalan yang bisa dibilang cukup sepi dan juga karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 malam, Pak Asep pun mematikan aplikasi Gojeknya karena juga dirasa tidak akan ada orderan di tempat seperti itu. Karena sinyal pun juga susah. Tapi tiba-tiba saja HP Pak Asep berbunyi yang menandakan adanya orderan yang masuk. Yang mana orderan itu cukup janggal karena titik tujuannya menuju ke dalam hutan. Setelah masuknya orderan, tanpa pikir panjang, Pak Asep menerima dan mengkonfirmasi orderan tersebut. Setelah bertanya posisi si customer pun menjawab, "Saya udah lihat Bapak. Saya di bawah pohon asem di belakang Bapak." Setelah menoleh ke belakang, ternyata benar. Di sana ada seseorang di bawah sebuah pohon yang tidak cukup besar. Tanpa pikir panjang, Pak Asep langsung saja memutar balik motornya untuk menghampiri sang penumpang. Ternyata, si penumpang itu adalah seorang anak kecil dengan keadaan mata yang buta. Seakan sudah terpengaruh oleh kekuatan gaib, Pak Asep tidak menghiraukan adanya kejanggalan yang aneh tersebut dan tetap mengantarkan anak itu. Saat sudah hampir mencapai titik tujuan, si anak berkata bahwa rumahnya masih jauh dan berkata akan menunjukkan jalannya kepada Pak Asep. Dan lagi, Pak Asep pun menurutinya. Sampai kemudian, si anak menyuruh Pak Asep belok ke sebuah jalan tanah yang menuju ke arah bukit, ke arah hutan. Tanpa ragu lagi, Pak Asep mengikutinya. Setelah agak lama menerabas jalan kecil di tengah hutan, sampailah di sebuah rumah yang sangat megah dan sangat indah. Bahkan bisa dibilang hampir seperti sebuah kerajaan yang kecil. Setelah mendekat, dengan lantai batu marmer, dinding emas, dan lampu yang sangat terang, di sana disambutlah Pak Asep dengan keluarga anak itu, yang menyuruh Pak Asep untuk masuk ke dalam. Keluarga si anak terdiri dari 5 orang, yang mana 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang anehnya, 3 orang laki-laki itu semuanya buta, dan hanya ibu dan kakak perempuannya yang tidak buta, dan juga memiliki parah yang sangat cantik dengan senyuman yang sangat manis. Di sana, Pak Asep diberikan tawaran, suguhan minuman dan makanan yang terlihat sangat lezat, di mana gelas dan piringnya saja terbuat dari kristal. Saat Pak Asep ingin mencicipi makanan dan minumannya, seakan ada bisikan yang mengatakan untuk tidak mengambil makanan dan minuman dari sini. Jika ingin bisa pulang, lekaslah pulang, kamu ditunggu oleh anak dan istrimu. Namun karena sangat tergiur dengan gelas yang terbuat dari kristal, Pak Asep sempat memiliki pikiran dan niat untuk meminta gelas itu untuk dibawa pulang. Namun seketika, raut wajah seluruh keluarga itu menatap Pak Asep dengan senyuman yang tajam. Seakan mulai sadar dengan keanehan yang ada, Pak Asep lantas mengurungkan niatnya dan segera pamit pulang. Bahkan Pak Asep berkata sangat sulit untuk berpamitan, sehingga Pak Asep berpamitan hingga 10 kali. Saat berpamitan ke 10 kalinya, raut wajah seluruh keluarganya yang sebelumnya penuh senyuman dan sangat ramah berubah menjadi wajah yang garang saat menghadap amarah. Saat hendak menaiki motornya pun,
Sang ibu dari keluarga itu tiba-tiba sudah ada di samping kiri motornya. Namun, karena Pak Asep tetap memaksa untuk pulang, akhirnya si ibu memberikan bekal kepada Pak Asep berupa 1 lembar uang 50.000, 2 lembar uang 20.000, dan 1 lembar uang 10.000 dengan total 100.000 rupiah. Dengan terpaksa, Pak Asep pun menerimanya, dan si ibu juga memberi saran. Jika nanti saat turun bertemu dengan persimpangan, beloklah ke kanan, karena jika kamu belok ke kiri, baru 2-3 hari lagi, kamu akan sampai di rumah. Setelah melaju beberapa lama, bertemulah Pak Asep dengan sebuah persimpangan yang tadi ia lewati saat masuk ke jalan tanah. Sebenarnya Pak Asep ingat jika ia datang dari arah kiri. Namun karena ia mengingat dan yakin dengan pesan sang ibu, ia pun belok ke kanan walaupun sebenarnya tidak tahu jalannya. Setelah melaju dengan keadaan yang masih sedikit di bawah pengaruh dunia gaib, Pak Asep pun langsung tersadar bahwa ia telah sampai di pusat kota yang tak jauh dari rumahnya. Sadarlah ia betapa anehnya perjalanan tadi. Mulai dari anak yang buta, yang bisa menunjukkan jalan hingga keluarga yang aneh dan sebuah rumah megah di tengah hutan. Ingat juga ia dengan uang pemberian wanita tadi yang ketika ia cek telah berubah menjadi daun. Kemudian baru sadarlah juga jika hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Seakan semua begitu kacau, Pak Asep memilih pulang dengan keadaan yang lemas. Besoknya, Pak Asep menanyakan hal itu kepada salah satu kerabatnya yang merupakan orang pintar. Ternyata, Pak Asep hampir saja terperangkap di dunia gaib sebagai tumbal pesugihan di daerah tersebut. Untunglah saja Pak Asep tidak mengambil suguhan yang disediakan. Karena jika saja Pak Asep mengambilnya, maka kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa pulang. Demikian cerita yang telah disampaikan oleh Pak Asep kepada saya. Sebenarnya cerita yang dialami oleh Pak Asep jauh lebih panjang dari ini. Tetapi saya singkat saja supaya para pendengar lebih mudah untuk memahaminya. Masih banyak lagi pengalaman mistis Pak Asep yang diceritakan kepada saya. Mungkin akan saya ceritakan lain kali. Terus dukung channel ini agar tetap semangat berkarya, memberikan hiburan kepada kalian semua.
Alhamdulillah, jalannya ngeri banget guys. Kampret, deg-degan. Posisi gerimis, customer-nya agak kampret, gak ngerti delivery gitu.